Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil alamin. Habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ajma'in ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadirin ahli jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmah, hidayah dan taufiknya, kita masih diberi kesempatan nikmat yang besar kembali melaksanakan ibadah kita, memakmurkan masjid kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan merupakan bentuk penghambaan diri, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan barakah marilah kita doakan selalu, semoga tercurah limpah atas panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang selalu istiqomah di dalam jalan-jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah mudah-mudahan kita dikumpulkan kelak bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin ahli jamaah rahimakumullah, malam ini kita masih bisa bertemu, masih bisa bersama-sama melaksanakan rutinan kita, kajian kita. Mudah-mudahan kita masih bisa istiqomah terus ya Pak ya. Walaupun kondisi kita mungkin macam-macam. Ada yang sehat, ada yang sakit ya, ada yang banyak masalah ya, banyak utang. Biarin aja, itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya pakaian, atau seperti pakaian, tiap hari kita pakai. Manusia itu tidak lepas dari itu. Ada kaya, ada miskin, susah, senang. Maka jangan sampai kita larut dalam kesedihan, dalam hati yang putus asa. Balikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membaca sholawat Maulid Ad-Daibai. Insyaallah dengan salat ini mudah-mudahan Allah ucurkan barakah dan rahmat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita sambil mengartikan ya, biar kita tahu artinya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighhu al-wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Perhatikan dulu ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Aslinya ada ya-nya. Ya Rabbi, asli begitu. Kemudian ya-nya dibuang. Ya Rabbi salli, semoga engkau memberikan sholawat ala Muhammad, atas baginda Nabi Muhammad. Berarti ini adalah
doa. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, sholli, semoga Engkau memberi sholawat alaihi kepada beliau, wasallim, dan semoga Engkau ya Allah berkenan memberikan salam. Jadi kalau salim maknanya memberikan salam. Salam, kalau sholawat adalah rahmat ta'zim, rahmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda Nabi akan bertambah baik, bertambah agung setiap harinya, setiap waktunya. Wasallim maknanya berilah salam. Salam yang pertama maknanya keselamatan. Jadi salam artinya keselamatan. Nabi jelas selamat, maka maknanya yang kedua wasallim, dan berilah penghormatan, tahiyyah, ya. Jadi tahiyyah atau penghormatan itu makna lain dari salam. Kemudian ya Rabbi ballighul wasilah. Masih ingat artinya Bapak-bapak? Lupa semua? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ballighhu, sampaikanlah kepada beliau Nabi Muhammad al-wasilah, kepada maqam wasilah. Maqam wasilah itu maqam yang tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang mendapatkan maqam yang tertinggi, maqamul wasilah, kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, khussahu, semoga Engkau memberikan khususiyah, keistimewaan kepada Nabi, bil fadilah, dengan keutamaan. Kita lihat keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali, utama dalam bidang ilmu, dalam bidang akhlak. Maka Rasulullah SAW adalah puncak dari keistimewaan dalam ilmu dan akhlak. Ini Rasulullah SAW, belum keutamaan yang lain. Dan dengan keutamaan ini maka umat beliau pun menjadi umat yang paling utama, ya, umat yang terbaik, karena punya Nabi yang terbaik. Ya, kita lanjut. Ya Rabbi warda, 1, 2, 3. Ya Rabbi warda 'anis sahabah, ya Rabbi warda 'anis sulalah, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warda, ya Allah berilah keridhaan, ya, kenikmatan tanpa ada keburukan, kenikmatan, rahmah tanpa ada kebencian dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang-orang diberi kenikmatan dan diberi rahmah, kemudian tidak pernah dibenci oleh Allah, maka orang ini namanya diberi ridha. Kita sering membaca Al-Quran surah Al-Bayyinah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtil anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyia rabbah. Ya, pahala untuk orang-orang yang beriman, beramal saleh, jannatu 'adn adalah surga 'adn, tempat mukim yang paling indah, paling nikmat, ya. Tajri min tahtil anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, ya. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya, ya, selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, ya. Waradu anhu, dan mereka ridho kepada Allah, senang dengan keridhaan Allah. Jadi mereka diridhoi Allah dulu. Kenapa? Karena mereka beriman dan beramal saleh. Jadi kalau kita pengen dapat ridho begitu. Nah, di sini keridhaan adalah untuk para sahabat, karena memang doa yang paling pantas untuk para sahabat adalah radhiyallahu anhu. Contoh, qala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, itu ya. Iya. Al Khalifatu Atsaniyatu Sayyiduna Umar bin Khattab, ya. Bukan rahimahullah, tapi radhiyallahu anhu, karena mereka masya Allah benar-benar amanu wa amilus shalihat. Nah, itu sebabnya kita ikuti jejak mereka. Kemudian ya Rabbi warda anis sulalah, ya Allah berilah keridhaan pula anis sulalah, kepada sulalah. Sulalah itu artinya
keturunan, ya, keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya sulalah. Sama, apalagi keluarga Nabi, ya. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, wahai Tuhanku, warda, dan berilah keridhaan 'anil masyayikh, kepada para guru, para masyayikh. Artinya kita berdoa semoga guru-guru kita diberi keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makom keridhaan ini kita doakan untuk para sahabat, keturunan Nabi, dan para guru-guru kita, itu agar mereka mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Farham walidina, ya Allah berilah rahmah kepada orang tua kita semua. Nah, ini adalah doa. Makanya ketika kita baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, sebaiknya tangan kita telapak tangan ke atas atau menghadap ke atas, ya, walaupun mungkin di paha nggak apa-apa, yang penting kayak berdoa gitu, ya. Posisi kita berdoa karena ini adalah doa. Kita lanjut. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi warhamna jami'a, ya Allah, wahai Tuhanku, warhamna, berilah rahmat kepada kami semua, jami'an, semuanya. Nah, rahmat seperti ini bukan khusus untuk orang-orang yang ibadahnya bagus, ya, bukan hanya untuk orang-orang salih, kita semua yang banyak dosanya juga, ya Pak, ya. Kita perlu mohon pada Allah diberi rahmah, ya. Ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim, dan berilah rahmah kepada setiap muslim. Ini adalah doa yang sangat baik. Lanjut. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, ya Rabbi la taqta' rajana, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, ya Allah berilah ampunan likulli mudhnib, aslinya likulli mudhnibin, ya, berilah ampunan untuk setiap orang yang berdosa. Berarti kita berdoa bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk saudara-saudara kita. Jadi ini nggak buruk kalau kita berdoa, ini bahkan bagus sekali, ya. Ya Rabbi la taqta' rajana, ya Rabbi wahai Tuhanku, la taqta', janganlah engkau memutus rojana, aslinya rojaana, harapan kami, ya, angan-angan kami. Nah, kadang mungkin kita punya harapan, ya, pengen bisa sholat sunnah istiqomah, ya, pengen bisa puasa sunnah istiqomah, pengen bisa bekerja dengan continue istiqomah, ya. Ya, jangan putus harapan. Kalau ada ujian, sabar. Kita berdoa, ya Rabbi la taqta' rojana. Bahkan ketika banyak dosa, kita merasa banyak kesalahan kepada Allah umpamanya, jangan kita merasa, nanti kalau saya banyak dosa nggak bisa masuk surga, ya. Padahal kita masuk surga insya Allah bukan karena ibadah kita, tapi karena disayangi dan rahmati oleh Allah. Kalau Allah sayang, Allah bikin kita masuk surga. Jadi ibadah yang kita laksanakan untuk apa, Pak? Untuk mengetuk rahmat Allah, untuk kita mendapatkan rahmat Allah. Jadi kita ibadah ini supaya dapat rahmat Allah. Nah, ini ya Rabbi la taqta' rajana. Lanjut. Ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi ballighna nasuru, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim,
Ya Rabbi ya Sami' du'ana. Wahai Tuhanku, wahai Zat yang mendengar doa kami. Ya, yang mendengar jelas Allah Maha mendengar. Maka maknanya yang mendengar dan yang mau mengabulkan doa-doa kita semua. Jadi kita harus yakin. Jadi kalau berdoa baru sekali, dua kali, sehari, 2 hari belum dikabulin, ya kita jangan putus asa. Ini karena Allah Subhanahu wa taala punya rahasia di mana Allah Subhanahu wa taala lebih tahu ya. Kenapa kita belum dikabulkan doanya? Cita-cita kita kan yang ngaji kan sampai luar ya Pak ya? Ya enggak? Cita-cita kalau kita ngaji pengajian full sampai keluar. Mungkin Allah belum berkenan, enggak apa-apa. Mudah-mudahan suatu saat akan terjadi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kan malam minggu Pak, banyak acara keluarga. Ya Rabbi balighna nazuruh. Ya Rabbi wahai Tuhanku, balighna, semoga Engkau menyampaikan kami nazuruh, bisa berziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allahumma amin ya. Jadi doa kita pengen juga disampaikan bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan sekalian melaksanakan ibadah haji. Allahumma amin. Ini doa kita. Kemudian lanjut. Ya Rabbi taghshana binuri, Ya Rabbi hifzanak wa amanak, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Nah, Ya Rabbi taghshana binuri, Ya Rabbi hifzanak wa amanak. Ya Rabbi wahai Tuhanku. Tuhan siapa di sini maknanya? Rabb itu pencipta. Wahai penciptaku. Yang kedua Rabb maknanya sesembahan. Wahai sesembahanku. Wahai yang mengatur segala urusanku, itu Rabb maknanya. Ya. Yang mencipta, yang mengatur, yang memberi rizki. Maka pakainya Ya Rabbi, bukan Allahumma sholli. Beda ya. Ya Rabbi taghshana, ya Allah Rabbi taghshana, semoga Engkau melingkupi kami, memenuhi kami semua binurih, dengan cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cahaya Nabi, dengan agamanya Nabi, agar zahir batin kita, agar zahir batin keluarga kita dipenuhi dengan syariat Islam, dipenuhi dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati orang sudah dipenuhi cinta kepada Rasulullah, berarti sudah dipenuhi cahaya. Kalau dipenuhi cahaya, hatinya akan terang, maka tidak akan mengikuti hawa nafsunya. Yang diikuti adalah cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hidupnya terbimbing dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala, dengan lantaran cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi binuri maknanya dengan cahaya Nabi. Di antara adalah syariat Islam, ya, sunnah-sunnah Nabi. Ya Rabbi hifdzanak wa amanak. Ya Allah, semoga Engkau menjaga kami dengan penjagaan darimu. Wa amanak, dan semoga Engkau memberi keamanan dengan keamanan darimu. Kalau orang sudah dijaga oleh Allah dan sudah diberi keamanan oleh Allah, maka dia dunia akhirat akan tenang, akan sakinah, dia nyaman. Saya bisa dapat pekerjaan ini, alhamdulillah. Kemudian qanaah, bersyukur, bisa ibadah. Ini bentuk orang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak yang sudah bekerja harus disyukuri itu. Dengan apa? Dengan memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita sholat dalam rangka syukur atas dikasih ibadah, dikasih kesehatan, dikasih bisa bekerja untuk keluarga. Itu harus, karena itulah kita bersyukur dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak rugi. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Ya, lanjut. Ya Rabbi waskinna jinanak, Ya Rabbi ajirna min azabik, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
Ya Rabbi waskinna jinanak. Ini permintaan kita nanti di akhirat. Waskinna, ya Rabbi wahai Tuhanku, waskinna, dan tempatkanlah kami semua, ya, jinanak, di surgamu. Jadi kita mohon dimasukkan ke dalam surga. Walaupun kita beramal solih yang menyebabkan orang bisa masuk surga, tapi berdoa kepada Allah minta surga adalah sesuatu yang sangat sopan, sesuatu yang sangat baik. Karena apa? Yang dia tahu bahwa surga itu kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ibadah kita kurang baik, mungkin dosa masih banyak, jangan putus asa dari jannah, dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi ajirna, lawan surga dan neraka. Ya Rabbi ajirna, ya Allah Tuhanku, ajirna, selamatkanlah kami, min azabik, dari siksamu, baik siksa di dunia, hidup tidak tenang dan sebagainya, ataupun siksa di akhirat. Ya Allah, lindungilah kami. Nah, ya Rabbi, lanjut. Ya Rabbi warzuqna syahada, ya Rabbi hidna bis sa'ada, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warzuqna syahadah, ya Allah berilah kami rizki asy-syahadah, berupa syahadah. Syahadah itu artinya adalah kita diterima tentang syahadat kita. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu benar-benar diterima dan dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang yang bersyahadat tetapi syahadatnya palsu. Syahadatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syahadah maknanya pengen nanti kalau meninggal mendapat anugerah, namanya mati syahid. Allahumma amin. Mati syahid macam-macam. Sekarang nggak ada perang, ya. Mungkin syahid yang lain. Ketika menuntut ilmu meninggal, mati syahid, ya. Ketika bekerja untuk keluarga meninggal, mati syahid. Nah, ini antara mati syahid. Ya Rabbi hidna bis sa'adah, ya Rabbi wahai Tuhanku, hidna, semoga Engkau meliputi kami pula, ya, menyelubungi kami bis sa'adah, dengan kebahagiaan, ya. Kalau orang sudah bahagia, maka hidupnya akan tenang, ya, akan selalu menjadi orang yang tenang dalam segala hal, ya. Artinya ibadahnya pun tenang, ya. Kalau kita punya uang banyak tapi nggak dikasih sa'adah, pikirannya macam-macam, maka sholatnya pun nggak lancar, nggak bisa khusyuk, ya. Maka karena itu sa'adah kita minta. Maka yang dimaksud sa'adah adalah dua sa'adah, dua kebahagiaan, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sa'adatut darain. Kemudian, ya Rabbi waslih kulla muslih, ya Rabbi wakfi kulla mu'zi, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waslih kulla muslih, wahai Tuhanku, waslih, berilah kemaslahatan, perbaikinlah kondisi hal ihwal kulla muslih, setiap orang salih, setiap orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita doakan orang yang selalu memakmurkan masjid, yang selalu membersihkan masjid, umpama, ya, orang-orang yang selalu menolong saudara-saudaranya, tetangganya, orang yang selalu mengajarkan ilmu agama, orang yang selalu ngaji, kita doakan semoga selalu mendapatkan maslahah kebaikan. Nah, ini maknanya waslih kulla muslih, mohon supaya diperbaiki keadaannya. Ya Rabbi, lawan dari maslahah adalah mu'dhi, ya kulla mu'dhi. Ya Rabbi wakfi, ya Allah Tuhanku, wakfi, tolaklah, tahanlah atau buanglah kulla mu'dhi, setiap orang yang menyakiti. Artinya kita mohon kepada Allah agar kita dilindungi dari orang-orang yang akan menyakiti kita, baik dalam ibadah atau menyakiti keluarga kita, badan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk berlindung dari syaitan, karena syaitan pinter banget
pengen menggoda manusia ketika ibadah. Yang terakhir, ya Rabbi nakhtim bil musyaffa' ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhtim. Maka setelah selesai kita berdoa dari ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi al wasilah sampai waqfi kulli mudhi, kita tutup dengan apa? Nakhtim bil musyaffa', mohon dengan perantaraan dengan wasilah Nabi Muhammad al musyaffa'. Nah, musyaffa' ini salah satu nama Nabi. Jadi nama Nabi banyak, nggak cuma Nabi Muhammad namanya. Nabi Muhammad, Nabi Ahmad, Nabi Musyaffa'. Al musyaffa' adalah salah satu nama Nabi kita. Ada Toha, ada Yasin, Habibillah, Rasulillah, itu nama Nabi kita. Nah, al-musyaffa', apa itu musyaffa'? Al-musyaffa' artinya orang yang diberi anugerah oleh Allah untuk memberi syafaat. Itu al-musyaffa'. Jadi Nabi diberi anugerah syafaat oleh Allah untuk mensyafaati umatnya. Bahkan mempunyai syafaatul uzma, anugerah syafaat uzma untuk seluruh umat dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman sampai umat yang terakhir. Nah, ini tentang salawat di dalam Maulid At-Taibai. Mudah-mudahan kita semakin faham artinya dan semakin khusyuk ya Pak ya, bisa ngerti artinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Baik, kita lanjut. Terakhir sampai mana? Sampai mana? Muqaddimah sudah belum? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa qadima sallallahu alaihi wa sallam al-Madinata yawmal itsnaini tsani asyara syahri Rabi'il awwal wa ashraqat bihi arja'uha az-zakiyyah wa talaqahu al-ansar wa nazala bi Quba'i wa assasa masjidaha ala taqwa. Adhir Allahumma qabrahul karim بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baik, kita lanjutkan kisah hijrah Nabi ke Madinah. Pas banget ya. Waqadima dan beliau sallallahu alaihi wasallam tentu bersama Abu Bakar Siddiq sampai datang Al-Madinata di kota Madinah ya. Jadi menjadi kota ya. Di kota Madinah yaumal itsnaini pada hari Isnin, datangnya hari Isnin Tsaniyah Asyari Rabiul Awwali pada tanggal 12 Rabiul Awal, pas ulang tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah ya. Wa asyraqat dan menjadi terang benderang bihi sebab hadirnya, sebab datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Apa yang menjadi terang benderang? Arja'uha, semua pelosok ya, semua arah, timur, barat, selatan, atas, bawah. Jadi di zaman Rasulullah SAW hadir ke Madinah terang benderang Pak ya. Ini datangnya pada nisfan nahar, yaitu pada pertengahan hari, pertengahan hari zuhur lah. Nah, jadi semua jadi terang benderang tanpa lampu karena dengan cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Az-Zakiyah, di mana kota Madinah ini terang benderang. Az-Zakiyah, yang makmur, ya, yang banyak kenikmatannya. Ini kota Madinah memang kota yang subur, ya. Di kota Madinah Al-Munawwarah. Az-Zakiyah, yang suci atau yang subur atau yang banyak nikmatnya. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, maka setiap segala sesuatu ini terang benderang karena hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan karena cahaya matahari, bukan karena cahaya bulan, bukan, tapi karena cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana al-mau yaumul ladzi mata fi adlama minha kullu syai'. Dan juga ketika beliau wafat, maka banyak perkara atau banyak hal yang tadinya terang benderang menjadi gelap. Karena apa? Karena cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hilang, jasadnya beliau dimakamkan. Ini menunjukkan bahwa dunia tanpa Nabi akan gelap gulita, ya. Jadi harus ada cahaya Nabi. Nah, kita sebagai penerus cahaya Nabi, syariat Islam adalah salah satu cahaya Nabi. Kalau kita bekerja keras untuk belajar, ya, belajar keras, ibadah dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan bercahaya, Pak. Nah, masih dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau sahabat Anas bin Malik, ketika itu aku menyaksikan hari di mana Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Madinah, maka aku tidak melihat hari yang lebih baik dan lebih bercahaya kecuali hari itu. Nah, itu kata sahabat Anas bin Malik. Ada sahabat Al-Bara bin Azib, sahabat Nabi SAW, beliau berkata, ma ra'aitu ahlal Madinah, aku tidak melihat ahli penduduk Madinah, mereka sangat gembira sekali, melebihi kegembiraan mereka ketika datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Nah, sahabat Bara bin Azib, wasa'atu zawatal judur, kemudian aku naik loteng, pengen lihat ada apa, ramai banget ya. Nah, pas Nabi datang, beliau ini sahabat Bara bin Azib naik ke loteng, ya, mendengar ada suara-suara dari para remaja-remaja putri, ya, An-Nisa, ya, termasuk, ya. Apa bunyinya? Bala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril mudha'. Jadi itu memang ada sejarahnya, ya, tala'al badru alaina. Mudah-mudahan kita bisa bertambah yakin tentang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, ya. Wa talaqul ansaru, dan kemudian sahabat-sahabat Ansar, yaitu dari kaum Al-Aus dan Khazraj, bertemu menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking senangnya, ya, disambut oleh kaum Ansar. Wa nazala, dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mukim, ya, di Quba, di kota Quba namanya, sebuah tempat di Madinah, ya. Kemudian wa assasa masjidaha ala taqwa, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendasarkan masjid Quba. Jadi begitu sampai Quba, beliau membuat masjid, disebut masjid Quba, ya. Nggak kayak sekarang, ya, Pak. Kalau sekarang masjidnya ini namanya Arab semua, bukan nama tempat, ya. Nah, jadi kayak kali ini masjid Quba. Coba kalau sini Masjid Cibening, nggak menarik mungkin, Pak. Begitu Al-Ikhlas, masjid kan bahasa Arab, Ustaz. Ikhlas juga bahasa Arab. Kalau Masjid Cibening nulisnya susah, ceknya gimana kalau tulisan Arabnya ntar? Ya.
Cibening. Gimana, susah ya? Itu alasannya begitu katanya, kata orang sih. Ya, jadi jangan Masjid Cibening, Masjid Kuba kan gitu ya. Coba di Madinah masjid apa namanya? Nabawi, karena ada makam Nabi. Di Tanah Haram masjid apa? Masjidil Haram, ya kan? Nggak ada namanya baitu, nggak ada. Baitul Muslimin, Baitur Rahman, nggak ada. Ya, nggak apa-apa. Mungkin ini keistimewaan. Karena orang semakin yakin bahwa masjid adalah bait, rumah, ya, rumah Allah, rumah tempat kita mohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Tapi ada di beberapa tempat yang saya kunjungi setelah kita keliling kemana-mana, ada juga masjid yang unik, ya. Namanya ada Masjid Abu Bakar Siddiq. Ada, saya pernah melihat di mana ya? Pernah pokoknya. Ada Masjid Utsman bin Affan. Ya. Tapi saya belum pernah melihat ada Masjid Pangeran Diponegoro. Ada ya mungkin ya. Tapi belum pernah melihat. Artinya pahlawan Islam yang dari Arab ada namanya masjidnya di sini juga, Indonesia. Tapi di Indonesia mungkin belum ada, atau ada mungkin saya belum tahu. Kayak namanya Masjid Besar Jenderal Sudirman. Ada ya. Masya Allah. Dah. Nah, ini tentang kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang kisah hijrah, bukan Isra Mi'raj ya, kisah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita besok akan mengetahui ciri-ciri, ya, fisik Nabi dan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada 2 minggu yang akan datang, ya, karena malamnya kan kosong, acaranya hanya secangkir hikmah minggu depan, Pak, ya. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.